1. Jawaban Ayunda. Ayunda menundukkan kepalanya ketika semua orang menatapnya, sebab kedua orang tuanya menyerahkan keputusan padanya akankah dia menerima atau menolak lamaran Helmi. Nak, apakah kamu mencintai Helmi? Jawablah sesuai isi hatimu, jangan sampai kamu menyesali apa yang akan menjadi keputusanmu saat ini. Bujuk Indria lembut. Dan ingat, jangan punya pikiran kamu menerima Helmi sebab tawaran sekolah di Swiss. Kalau kamu memang ngeyel sekolah di sana, ayah akan izinkan sekalipun tanpa menikah dengan Helmi. Setelah Yongki memperingati, Ayunda semakin tegang, dia sendiri belum bisa mengartikan perasaan apa pada teman abangnya itu. Tetapi jika membahas mengenai pernikahan dia belum siap. Ayunda, jika kamu masih meragukan aku maka sebutkanlah apa yang bisa membuat kamu percaya jika aku sangat mencintaimu. Ucap Helmi sepenuh hati. Yongki melirik kemampuan Helmi dalam hal merayu dan kepercayaan diri tingkat tinggi di hadapan orang banyak melampaui dirinya. Dia kini tahu kenapa Ayunda bisa dengan bodohnya menolak dijodohkan dengan Yusuf. Ayunda menarik napas, dia tidak menyangka untuk mengambil sebuah keputusan menjadi suatu hal yang berat. Bukan karena dia yang tidak menyukai Helmi, bukan pula dia yang tidak percaya pada lelaki tersebut, tetapi Ayunda merasa masih terlalu dini untuk berbicara soal pernikahan. Kak Helmi, aku tidak tahu cinta itu apa. Tapi saat bersamamu aku merasa nyaman dan aman, dan aku percaya Kak Helmi sangat tulus padaku. Hanya saja aku belum siap menikah. Jawab Ayunda. Tidak apa-apa jika kamu belum siap menikah, aku akan setia menantimu. Jawab Helmi tersenyum bahagia. Ayunda kembali melirik ke arah ayahnya, dia ingin mendapat kepastian jika setelah ini bisa kuliah di Swiss. Tetapi Yongki yang sudah punya banyak pengalaman dan sangat tahu betul bagaimana sikap putrinya hanya lewat tatapan kedua mata. Ayunda, tapi kalau kamu belum menikah dengan Helmi, ayah sarankan jangan kuliah di Swiss. Karena ayah sudah tahu pasti Helmi akan menyusul di sana, mana bisa ayah membiarkan kalian terus berduaan tanpa adanya ikatan. Selagi kamu menjadi anak ayah, kamu adalah tanggung jawab ayah. Yongki tegas. Kok ayah berubah pikiran lagi? Tadi bilang katanya Ayunda bisa kuliah di Swiss walau tidak menerima Kak Helmi. Keluh Ayunda. Itu karena ayah yang tidak berpikir panjang, ayah yakin sampai ke ujung dunia Helmi tetap akan mengejarmu. Jika kalian terus berduaan dan jauh dari pantauan, ayah takutnya nanti hanya membuat dosa. Kecuali kalau kamu menolak Helmi sebab kamu tidak mencintainya. Balas Yongki belak-belakan. Nah Ayunda, alangkah baiknya jika kamu menyukai Helmi langsung menikah saja. Lagian tadi Helmi juga bilang walau menikah tapi tidak akan memaksakan sesuatu yang belum kamu siap. Bujuk mamanya Helmi. Iya, Ayunda. Kamu sebaiknya langsung menikah dengan Kak Helmi. Bukankah malah asyik pacaran setelah menikah? Timpal Caca. Antara malu dan resah, Ayunda masih belum bisa memberi jawaban. Ayunda, meskipun setelah menikah nanti, aku akan tetap menghormatimu. Bahkan sekedar mencium saja, jika kamu belum siap aku juga tidak mau memaksa. Bujuk Helmi yang sontak membuat Ayunda berdebar-debar. Bagaimana, nak? Apakah kamu bersedia? Bunda harap kamu tidak terpaksa dalam memberi jawaban. Bujuk Indria tak ingin mendesak. Ayunda memejamkan mata sejenak, meyakinkan hatinya sekali lagi dan setiap kali teringat akan Helmi dia memang mencintainya. Kak Helmi, tapi aku tidak bisa memasak. Ucap Ayunda malu. Itu bukan masalah, Ayunda. Hanya dengan mencintaiku saja, itu sudah cukup bagiku. Selebihnya kamu tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Balas Helmi sungguh-sungguh. Inilah yang selalu membuat Ayunda merasa nyaman, sosok Helmi yang dewasa dan bisa dijadikan sandaran hidup. Ayunda yakin jika Helmi bisa menjadi suami yang baik. Baiklah Kak Helmi, aku siap menikah denganmu. Sontak saja semua kaget dengan jawaban Ayunda, tetapi Yongki tidak bisa melarang lagi. Dia sudah melihat secara langsung cinta Helmi yang begitu dalam, dia justru takut jika Ayunda menolak membuat Helmi nekat melakukan segala cara seperti sahabatnya dulu. Alhamdulillah.
Ucap Helmi langsung tersenyum lebar. Ayunda, ayah harap kamu berangkat ke Swiss setelah kakak ipar kamu melahirkan. Saran Yongki. Iya, ayah. Jawab Ayunda patuh. Ayunda, masalah ke Swiss kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan semua padaku, biar aku yang menyiapkan semuanya. Jawab Helmi tak bisa lagi menyembunyikan rasa bahagianya. Setelah antara kedua keluarga berbincang-bincang, keluarga Helmi pamit pulang. Ayunda segera pamitan untuk masuk kamar sebab mengantuk berat. Aslinya dia tidak ingin jika nanti kedua orang tuanya membahas pernikahan sebab itu terasa memalukan baginya. Tetapi nyatanya sesampai di kamar Ayunda masih belum bisa tidur dan kepikiran terus. Aku akan menikah? Ya ampun, sebentar lagi aku akan menikah. Tapi ada baiknya juga sih. Aku bisa hidup bebas dan berpetualang bersama Kak Helmi. Gumam Ayunda. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, tentu saja Ayunda menerima walau tangannya sampai gemetar saking groginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayunda, kamu kok belum tidur? Pasti belum bisa kan? Kenapa Kak Helmi yakin sekali? Aku sudah sangat ngantuk kok. Bohong, aku bisa merasakan dari sini, kamu tidak bisa tidur. Ayunda, terima kasih banyak karena kamu menerimaku. Aku tidak sabar kita segera menikah dan hidup berduaan di Swiss. Ayunda, aku sangat merindukan kamu. Kak, kita baru saja bertemu tadi. Tak tahukah setiap detik aku selalu merindukan kamu? Sungguh aku sangat merindukan kamu Ayunda, ingin sekali aku memelukmu erat dan tidak akan aku lepaskan. Kak Helmi jangan bilang begitu dong, aku kan malu. Haha, pasti pikiran kamu sudah ngeras kan? Tapi tenang saja aku tidak akan berbuat hal yang membuat kamu tidak nyaman. Nanti setelah menikah aku akan mendekatimu secara perlahan, misal dengan pegangan tangan dulu, merangkulmu, memelukmu, mencium keningmu, mencium bibirmu dan... Kak Helmi, cukup, aku tidak bisa mendengarnya lagi. Pasti otak jeniusmu itu sudah traveling kan? Ya sudah aku tidak akan mengganggu lagi silahkan istirahat. Ayunda, aku sangat mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Selamat tidur sayangku, mimpi yang indah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayunda langsung menyimpan ponselnya, dia sangat kaget tadi dengan rayuan maut Helmi. Kenapa masalah ini aku tidak yakin Kak Helmi bisa menahannya ya? Bagaimanapun juga dia adalah lelaki yang dewasa dan kalau melihatku, ya ampun aku mikir apa sih? Ayunda segera memaksakan diri untuk tidur, walau dia sangat kesulitan tetapi akhirnya bisa terlelap juga. Namun, dia malah bermimpi mengenai Helmi yang hendak mencium dan menindihnya saat malam pertama. Ayunda langsung terbangun kaget, dia sampai panas dingin antara malu dan juga deg-degan.